Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam surah Fatir ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menginfakkan apa yang sudah kami rizkikan kepada mereka, baik sembunyi maupun terang-terangan, itu karena mereka mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan pernah rusak. Poin kita ada pada yang ketiga, bahwa inilah yang menjadi wirid kita setiap hari mestinya, yaitu infak, sedekah ataupun zakat yang kita keluarkan setiap tahun sebagai komitmen kebaikan yang kita lakukan sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Targetan kita bagi seorang mukmin tentu jauh ke depan. Jadi bukan hanya saja kebaikan itu akan melahirkan satu proses kebaikan berikutnya di dunia, tapi yang kita inginkan adalah kebaikan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang akan kita nikmati dan yang akan kita rasakan bukan hanya saja di dunia tapi juga di akhirat, dan itu adalah visi misi kehidupan kita. Maka kenapa kita sebagai seorang muslim terus menerus diperintahkan untuk melakukan amalan saleh, bahkan yang tidak mau melakukan amalan saleh atau enggan mengerjakannya saat ketika ada peluang untuk melakukan amal saleh terbentang lebar di hadapannya, lalu kemudian ia enggan atau ia meninggalkannya, maka itu dikatakan sebagai orang-orang yang merugi. Itulah yang kemudian Allah sampaikan dalam surah Al-Asr ayat yang kedua, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, tapi Allah memberikan pengecualian bahwa orang-orang yang tidak merugi itu adalah alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu orang yang beriman dan beramal saleh serta nasihat menasihati dan wasiat mewasiati dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Jadi ketika manusia mati, maka terputuslah amal perbuatannya. Artinya dia sudah tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik, dan ketika ia tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik, putus pula lah pahala yang akan ia dapatkan. Tapi ada 3 perkara yang dikecualikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat ketika kebaikan itu dikerjakan semasa kita masih hidup di dunia, lalu ketika kita meninggal ternyata pahala itu terus mengikuti kita. Rasul mengatakan yang pertama adalah sedekah jariyah. Jadi kata sedekah definisinya lebih umum dibandingkan dengan infak. Kalau infak spesifikasinya hanya kepada harta, tapi kalau sedekah lebih kepada bersifat materi dan imateri, sehingga kebaikan apapun yang kemudian secara nas ketetapan ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah yang dikatakan sebagai kategori jariyah, lalu kita melakukannya, maka ini akan masuk ke dalam satu kesempatan besar yang Allah berikan kepada kita, bahwa ketika kita melakukan ini maka pahala akan mengikuti saat ketika kita berada di alam kubur maupun di alam akhirat. Yaitu yang pertama sedekah jariyah, yaitu sedekah yang kalau kemudian kita lakukan ini akan terus menerus mengalir pahalanya walaupun kemudian kita sudah meninggal, seperti hadis Nabi yang kemudian dijelaskan secara spesifik. Ada beberapa kategori yang kemudian harta yang kemudian kita infakkan lalu kemudian kita sudah meninggal dan terus menerus akan mengalir adalah seperti ketika kita berinfak untuk masjid, atau kemudian kita belikan Al-Quran, lalu Al-Quran itu kita berikan kepada para penghafal Quran,
atau kemudian kita membangun rumah untuk para musafir, atau untuk para penghafal Quran, atau kemudian kita membuat aliran sungai, atau kemudian kita buat galian sumur yang dimana sumur itu digunakan untuk umat, digunakan untuk manusia secara umum. Lalu kemudian kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan dari contoh-contoh yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dikatakan sebagai sedekah jariyah, atau yang kita sebut sebagai macam dari sedekah jariyah tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Yang kedua juga dikatakan sebagai perkara yang akan mengalir, bahwa ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain, lalu kemudian orang lain memahami apa yang kita sampaikan, dan kemudian pada tahap akhir mereka mengamalkan, maka apa yang mereka amalkan juga ada bagian dari pahala yang juga akan Allah berikan kepada kita. Ini yang disebut dengan sedekah jariyah, kebaikan yang kemudian tidak bersifat materi, tapi ilmu yang ditransfer kepada orang lain lalu diamalkan, lalu kemudian kita juga dapat bagian dari amal kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Kemudian yang ketiga yang disebut pahalanya terus mengalir itu adalah seperti waladin salihan yad'u lahu, yaitu anak saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Untuk itu kita harus pintar untuk memilih jenis-jenis sedekah mana yang kalau kemudian ini kita keluarkan dari harta ataupun dari kemampuan yang kita miliki, seperti mentransfer ilmu kepada orang lain, ini akan mengalir. Maka memilih produk sedekah yang tepat, lalu kemudian memilih tempat di mana kita bisa menitipkan sedekah itu adalah merupakan target selanjutnya bagi kita, sehingga boleh dikatakan kita tidak salah sasaran begitu. Seperti misal Yayasan Darul Fatah sudah memiliki lembaga amil zakat yang insya Allah ke depan dikelola secara profesional, lebih terbuka, sehingga kemaslahatan yang diambil dari penghimpunan zakat infak sedekah dari Bapak Ibu dan kita semuanya itu akan dirasakan secara langsung manfaatnya oleh kaum du'afa, seperti program yang selama ini sudah berjalan di yayasan kita, yaitu di mana zakat infak sedekah dari Bapak Ibu semuanya itu adalah untuk keberlangsungan kehidupan anak-anak ma'had yang ada di Yayasan Darul Fatah. Nah, ini yang disebut sebagai investasi akhirat yang bersifat kontinu, yang bersifat terus-menerus, yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak kebayang kalau kemudian ternyata apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ternyata sampai hari ini, apa yang beliau lakukan ribuan tahun yang lalu itu ternyata masih dirasakan manfaatnya sampai sekarang. Apa itu? Yaitu beliau menginfakkan sumur yang dulu pernah beliau beli dari seorang Yahudi, lalu kemudian beliau infakkan untuk kaum muslimin, dan sampai hari ini masih ada sumur itu. Sehingga kebaikan terus akan mengalir kepada beliau sampai hari kiamat, karena memang sumur itu akan terus dimanfaatkan, dan qadarullah air itu masih terus-menerus mengeluarkan airnya. Sebagaimana juga kebaikan yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kita, yang kemudian kemaslahatan itu adalah untuk mencetak generasi terbaik, generasi Qur'ani, generasi Islam, yang dimana apa yang mereka makan, apa yang mereka konsumsi adalah bagian dari harta yang Bapak Ibu titipkan, maka Bapak Ibu juga akan mendapatkan kebaikan dari apa yang sudah dikerjakan. Inilah yang mestinya menjadi target utama dari kita sebagai seorang muslim, punya orientasi untuk senantiasa menciptakan lapangan-lapangan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik untuk kemaslahatan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan jariyah kebaikan untuk kemaslahatan kita, dan apa yang Bapak Ibu infakkan dan kita semua berikan untuk Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.